Pemirsa, berikut kami hadirkan kembali berita perkembangan situasi bencana gempa Cianjur. Badan SAR Nasional mengerahkan 3 unit helikopter guna menyisir desa yang menjadi lokasi gempa di Kabupaten Cianjur yang masih terisolasi. Pengerahan helikopter diharapkan dapat menjangkau lokasi yang belum tersentuh bantuan peralatan medis dan makanan. Badan SAR Nasional hari ini mengerahkan 3 unit helikopter untuk membantu proses evakuasi korban gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Helikopter membawa sejumlah personel yang akan melakukan penyisiran dan evakuasi terhadap korban gempa yang belum tersentuh. Selain personel, helikopter ini membawa sejumlah alat dan logistik makanan serta obat-obatan. Mudah-mudahan kita bisa menyelamatkan lagi banyak korban-korban yang berada di dalam reruntuhan. Kemudian program hari ini kita akan mengedrop BSG atau Basarnas Special Group ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh aparat. Dan kita sudah mendapatkan baik melalui pengamatan dan juga laporan dari masyarakat, yaitu di Desa Telaga dan Sukaramai. Menurut observasi yang dilakukan, Basarnas menemukan 2 desa yang terisolir, yakni Desa Telaga dan Desa Sukaramai di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan evakuasi dan pemberian obat serta makanan sesegera mungkin akan diterima para korban. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, iNews melaporkan. Korban gempa bumi Kabupaten Cianjur terus mendatangi Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung hingga Rabu siang. Saat ini pihak RS menerima 84 pasien rawat serta 1 pasien meninggal dunia akibat luka yang cukup parah. Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung terus kedatangan korban gempa bumi Kabupaten Cianjur. Pada Selasa kemarin hanya 71 pasien yang menerima perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Namun hingga saat ini pihak rumah sakit sudah menampung 84 pasien korban gempa bumi Cianjur. Dari seluruh jumlah korban ada 10 pasien yang sudah dinyatakan sehat serta dapat pulang. Sementara itu 1 pasien meninggal dunia akibat mengalami luka benturan di bagian perut. Seluruh pasien yang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah mendapatkan perawatan intensif. RSAS sampai dengan saat ini sudah menerima 84 pasien korban gempa di Cianjur. Jadi 84 pasien ini kita tangani. Tentu bervariasi, sampai saat ini itu 10 orang sudah bisa kami pulangkan. Nah, kemudian yang lain ada yang kami rawat, ada yang kami masih observasi, stabilisasi, ada yang sudah menjalani operasi, kan? Nah, itu kondisi-kondisinya. Kemudian juga yang sudah kami rencanakan operasi. Dok, kabarnya ada yang meninggal juga ya, Dok? Oh iya, betul. Dari 84 yang kami tangani ini 1 pasien meninggal. Ya memang ini sudah berat ya. Kasusnya itu istilahnya mungkin benturan trauma tubuh abdomen. Meski kedatangan pasien korban gempa Cianjur melandai, pihak rumah sakit akan terus memfasilitasi seluruh pasien yang datang. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pengungsi tanya butuh bantuan makanan dan obat-obatan. Anak-anak menjadi kelompok yang rentan terhadap trauma karena bencana yang merenggut nyawa dan harta benda. Untuk membantu meringankan beban para pengungsi, sejumlah personil BRIMOB melakukan trauma healing bagi anak-anak. Personil Korps BRIMOB melaksanakan trauma healing kepada anak-anak pengungsian bencana gempa di Desa Banjar Pinang, Kecamatan Cijedil, Cianjur, Jawa Barat. Anak-anak korban gempa diajak bermain oleh seluruh personil Korps BRIMOB. Suasana pun langsung ceria. Anak-anak dengan sukacita mengikuti permainan yang dilakukan oleh anggota BRIMOB. Trauma healing pada anak-anak pengungsian ini diselenggarakan untuk membantu mereka mengurangi kesedihan dan trauma karena menyaksikan peristiwa yang memukul perasaan. Gempa susulan juga sempat terjadi di Cianjur. Gempa magnitudo 3,9 mengguncang namun tidak berpotensi tsunami. Sementara seorang bocah ditemukan selamat setelah tertimbun selama 3 hari, namun ibunya meninggal. Gempa susulan kembali terjadi di Cianjur berkekuatan magnitudo 3,9.
Menurut BMKG, pusat gempa berada di kedalaman 1 km dan dirasakan di sejumlah wilayah di Cianjur. Sementara petugas gabungan masih mencari korban hilang di sejumlah lokasi. Di Ciberem, Cijendil, Cugenang, 1 jenazah kembali ditemukan. Sedangkan untuk mengevakuasi mobil yang tertimbun di jurang berkedalaman 20 meter, alat berat dikerahkan. Hujan sempat menghambat proses evakuasi. BNPB masih mendata jumlah korban tambahan yang ditemukan hari ini. Sementara hingga sore kemarin, jumlah korban meninggal berjumlah 268 orang dan baru 122 yang teridentifikasi. Untuk proses evakuasi, Badan SAR Nasional hari ini mengerahkan 3 unit helikopter. Tim SAR menyisir korban-korban gempa yang belum tersentuh bantuan dengan membawa makanan serta obat-obatan. Viral video pengadangan mobil pengangkut bantuan di media sosial. Dalam video, warga meminta mobil menurunkan bantuan karena mengaku belum mendapatkannya. Polisi telah meminta keterangan warga tersebut dan memberikan pengertian. Kita udah janji sama orang Pak sama. Iya, kita masih ada tim lagi di belakang. Kita masih ada tim di belakang, Kak. Iya, Kang ya. Oh, ya Kang ya. Wah, maaf ya Kang ya. Iya Kang. Ini juga sama. Dari video yang viral di media sosial, sejumlah warga meminta mobil pengangkut bantuan korban gempa untuk menurunkan bantuan langsung untuk warga sekitar di kawasan Ranca Goong. Karena menolak untuk menurunkan bantuan, warga memaksa pengemudi untuk putar balik. Atas kejadian ini, Polda Jawa Barat telah mengamankan 3 orang warga untuk diperiksa. Nah, dari informasi yang kita peroleh itu, kita lakukan pengecekan dan akhirnya kita mengamankan ada 3 orang masyarakat yang memang terdapat dalam video tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaan dan setelah kita lakukan pemeriksaan dan klarifikasi memang benar bahwa ketiga warga yang ada di dalam video tersebut ini merupakan warga yang juga terdampak dari bencana ini. Sehingga begitu kita lakukan pemeriksaan dengan dicek, kita memaklumi kondisi tersebut. Dan kami mengakui perbuatan tersebut salah serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Kami mohon kepada warga Cianjur yang terkena dampak gempa agar tidak mengikuti dan mencontoh perilaku kami. Usai diperiksa dan meminta maaf, ketiga warga ini akhirnya dipersilakan kembali pulang setelah diberikan pengertian. Dari Cianjur dan Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Informasi tadi menutup iNews pagi hari ini, pemirsa. Bagi Anda yang mengikuti ajang Wirausaha Muda Mandiri 2022, pengumuman dapat Anda lihat di akun media sosial @WRA Usaha Mandiri atau kunjungi wmm.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Breman Atenaya undur diri. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.